Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya dalam mata pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah kerja bangku. Nah, pada mata pelajaran kerja bangku ya, kita kemarin sudah belajar mengenai pengukuran. Pada hari ini kita akan belajar mengenai alat-alat ukur apa saja yang biasanya digunakan dalam pekerjaan dalam bidang teknik. Nah, pada hari ini ya, pertama kali ya kita membuka kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik ya, berdoa selesai. Kita akan absen terlebih dahulu ya. Sebentar, Ibu coba untuk buka absennya terlebih dahulu. Baik ya. Hari ini harusnya ada 4 orang yang hadir ya. Kita mulai dari Sidki. Hadir. Oke, Sidki hadir. Rohmat? Hadir Bu. Oke, Rohmat hadir ya. Dandi? Hadir. Oke, Dandi hadir. Nanda? Tidak masuk Bu, katanya izin sakit. Oh, Nanda hari ini nggak masuk ya, izin sakit ya. Oke, baik ya. Ini saya tulis sakit ya, Nanda ya. Oh ya, tadi sudah WhatsApp saya juga nih Nanda ya. Dia udah izin sakit tadi pagi. Oke ya, seperti apa yang Einstein bilang ya, bahwa education is the most powerful weapon ya. Berarti kita hari ini akan belajar ya, kita akan belajar mengenai salah satu yang penting dalam bidang pemesinan, yaitu pengukuran. Dan salah satu yang penting juga itu adalah alat-alat ukurnya itu ada apa aja. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar apa saja yang perlu kita kuasai ya. Yang pertama, kita harus mensyukuri nikmat Tuhan karena telah memberikan manusia akal sehingga mampu membaca alat-alat ukur. Khususnya untuk hari ini kita akan belajar mengenai jangka sorong. Yang kedua adalah peduli terhadap teman ya, yang kesusahan dan menangkap materi ya. Ibu harapkan ya anak-anak di sini bisa membantu temannya satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah mengenali, memahami dan memilih alat ukur apa saja yang bisa digunakan. Kemudian keempat adalah mengerti kegunaan alat tersebut, dapat membacanya dan dapat mempraktekannya. Oke. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ya kompetensi dasar apa saja yang perlu kita pahami pada hari ini. Kita coba untuk review materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengukuran. Apakah di sini ada yang masih ingat nih apa itu pengukuran yang sudah minggu lalu disampaikan? Ya, saya Bu. Ya, betul Mas Sidki, silahkan untuk menjawab. Jadi kalau menurut saya, sesuai dengan materi minggu lalu itu, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Baik, betul sekali, lengkap sekali. Pasti ini kemarin sudah belajar ya Mas Sidki ya sebelumnya ya. Pengukuran tadi ada 3 elemen penting yang disebutkan oleh Mas Sidki, sudah disebutkan secara lengkap, yaitu besaran, dimensi, dan juga satunya lagi kapasitas. Maka dari itu pengukuran ini memiliki alat ukur ya, untuk bisa mengetahui besaran, untuk bisa mengetahui nilai dan satuan, kita membutuhkan namanya alat ukur. Nah, alat ukur apa saja yang diperlukan? Yang pertama kita akan pelajari, yaitu bisa dilihat di dalam slide ya. Itu adalah vernier caliper atau jangka sorong. Jangka sorong ini apa sih Bu? Gitu ya. Ya pasti penasaran ya, jangka sorong ini apa? Jangka sorong ini adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak. Ada 3 ya, yang mampu diukur adalah jarak, kemudian juga diameter luar dan juga kedalaman. Nah, jangka sorong ini tuh memiliki tingkat presisi yang cukup tinggi, yaitu sebuah jangka sorong biasanya memiliki tingkat presisi 0,02, 0,01 atau 0,05 mm. Nah, maka dari itu karena tingkat presisi yang tinggi ini sering untuk digunakan.
begitu. Nah, selain itu juga jangka sorong ini itu juga banyak digunakan dalam bidang engineering ya. Banyak banget ya, bisa dilihat di sini ya bentuknya seperti apa. Alat ini tuh dipakai secara luas ya. Alat ini dipakai secara luas dalam bidang teknik atau engineering ya. Dari mulai desain juga manufaktur dan juga pengecekan yang dilakukan di akhir itu juga menggunakan jangka sorong ini. Nah, kemudian kenapa sih kok alat ini tuh sangat populer dan sangat banyak ditemukan? Karena yang pertama, dia itu tidak memerlukan perawatan khusus, kemudian mudah digunakan, dan juga dia ini selain itu juga mudah ditemukan di mana-mana, begitu ya. Nah, bagian dari jangka sorong ya seperti di sini bisa dilihat, yang paling kiri sendiri itu adalah rahang dalam, digunakan untuk mengukur diameter dalam tadi. Yang bawah ini adalah rahang luar atau rahang utamanya, yang digunakan untuk mengukur yang bagian diameter luar ataupun juga panjang ya, suatu panjang itu juga bisa. Dan kemudian yang di atas nih ada kecil nih ya, ada kecil di atas itu adalah si penguncinya. Jadi kalau kita udah mengukur terus pengen kunci ini pengukurnya, bisa memakai pengunci ini. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya itu ada skalanya ya. Skalanya ada dua jenis, skala utama dan skala nonius. Skala utama itu ada 2 satuan inci dan milimeter, sedangkan skala nonius itu ada cuma di ini yang bisa digeser-geser ini ya. Yang paling kanan sendiri itu adalah untuk mengukur kedalaman. Cara membacanya sama ya. Nah, cara bacanya gimana dong kalau sama? Nah, di sini kan ada ya, udah Ibu kasih gambar di sini salah satu contohnya ya. Membacanya itu berawal dari skala utamanya terlebih dahulu ya. Skala utamanya pada gambar di sebelah sini itu menunjukkan angka berapa? 2 lebih ya, 2 lebih nih, lebihnya berapa? Lebihnya 1, berarti 21. 21 apa? Milimeter. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Kita harus membaca skala nonius. Skala noniusnya itu ada pada berapa nih? Nah, skala nonius itu ditunjukkan dengan adanya garis lurus di situ ya, antara skala utama dan skala nonius. Dalam gambar ini, skala noniusnya menunjukkan pada angka ke-3. Makanya ini ya, dari tadi kita sudah mengukur yang utama adalah 21 mm ditambah 0,03 tergantung kepresisiannya tadi ya. Kalau dia kepresisiannya 0,01 berarti 0,03. Jadi 21,3 mm atau 2,13 cm. Begitu ya untuk cara membacanya. Nah, untuk mengukur nih ya, anak-anak bisa apa enggak buat bacanya? Coba soal nomor 1. Ada yang bisa untuk membaca soal nomor 1 nih? Coba ya dari Mas Dandi aja deh. Mas Dandi, gimana Mas Dandi? Kira-kira soal nomor 1 ini jawabannya berapa? Kalau menurut saya sih 102 mm. Oke, 102 ya. Sebenarnya ini ya, ini menunjukkan angka 10, betul tadi 10-nya skala utamanya, tapi ternyata Mas Jadi ada salah dulu nih. Salahnya itu di skala noniusnya. Noniusnya itu ada pada 0,02 cm. Jadinya bukan 102 tapi 100,2 mm. Baik, kita ke soal nomor 2 ya. Ini Mas Sidki aja nih, nomor 2 nih. Mas Sidki berapa nih soal nomor 2 nih jawabannya? Ini 11,65 mm atau 1,165 cm. Oke, baik. Betul sekali ya, untuk skala utamanya menunjukkan pada angka 1,1 mm atau 1,1 cm, maaf ya, atau 11 mm. Kemudian skala noniusnya itu ada pada antara angka 6 dan 7. Berarti kita menyebutnya 6,5 ya. Jadi tadi sudah 11 ditambah 0,65, jadi 11,65 mm atau 1,165 cm. Good, betul sekali ya. Nah, jangka sorong ini juga ada bentuknya secara digital dan juga ada jangka sorong analog ya. Jangka sorong digital dan jangka sorong analog ini biasanya juga digunakan untuk mengukur dalam bidang teknik atau engineering. Malah lebih mudah untuk digunakan ya, karena di situ sudah langsung keluar ya nilainya kalau umpama dia digital. Baik, begitulah ya untuk pembelajaran kita hari ini terhadap alat ukur jangka sorong. Ada yang mau memberikan kesimpulan untuk hari ini pembelajaran kita ini? Apakah kesimpulannya? Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oh ya, betul Mas Sidki. Kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya adalah alat ukur jangka sorong merupakan alat ukur yang penting dalam dunia teknik karena
tingkat presisi yang dibutuhkan itu tinggi. Oke, baik ya, betul nih ya. Salah satunya adalah kesimpulan pada hari ini itu ya. Kita perlu banget untuk belajar apa itu jangka sorong, kemudian bagaimana cara membacanya, karena ini adalah alat yang sering digunakan untuk dalam bidang engineering, yaitu bidang kita. Begitu ya untuk kesimpulan kita pada hari ini. Baik, kesimpulan pada hari ini disampaikan oleh Mas Sidki, bagus sekali. Ya, untuk hari pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja ya. Untuk tugas akan Ibu sampaikan kepada ketua kelas nanti ya, agar bisa untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas alat ukur lainnya ya. Jadi bisa dipersiapkan ya untuk di sini ya siswa-siswa semuanya. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru terhadap diri kita ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sangat baik. Semoga tetap semangat dalam mengikuti kuliah-kuliah selanjutnya, dan semoga kita bertemu di kuliah kita selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.